Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya, mereka ingin meluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil, persenjataan Portugis terlalu lengkap, dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ketika Adipati Unus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai bernama Fathahillah ikut berlayar ke Pulau Jawa. Pasai sudah tidak aman lagi bagi mubalik seperti Fathahillah. Karena itu, beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah wafat pada tahun 1518, kedudukannya digantikan oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Baru saja beliau dinobatkan, muncullah pemberontakan dari daerah pedalaman. Di dalam usaha memadamkan pemberontakan itu, Pangeran Sabrang Lor meninggal dunia, gugur sebagai pejuang syahid. Pada tahun 1521, Sultan Demak dipegang oleh Raden Trenggana, putra Raden Patah yang ketiga. Di dalam pemerintahan Sultan Trenggana inilah, Fathahillah diangkat sebagai panglima perang yang akan ditugaskan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Fathahillah yang pernah berpengalaman melawan Portugis di Malaka, sekarang harus mengangkat senjata lagi. Dari Demak mula-mula pasukan yang dipimpinnya menuju Cirebon. Pasukan gabungan Demak Cirebon itu kemudian menuju Sunda Kelapa yang sudah dijarah Portugis atas bantuan Pajajaran. Mengapa Pajajaran membantu Portugis? Karena Pajajaran merasa iri dan dendam pada perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Ketika Portugis menjanjikan bersedia membantu merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Mengapa pasukan gabungan Demak Cirebon itu tidak dipimpin oleh Sunan Gunung Jati? Karena Sunan Gunung Jati tahu dia harus berperang melawan kakeknya sendiri. Maka diperintahkannya Fathahillah memimpin serbuan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Fathahillah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat, dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya, Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya, Fathahillah ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan. Karena Fathahillah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingking. Di kemudian hari, Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Fathahillah kemudian diangkat segenap adipati di Sunda Kelapa. Dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, karena Sunan Gunung Jati selaku Sultan Cirebon telah memanggilnya untuk meluaskan daerah Cirebon, agar Islam lebih merata di Jawa Barat. Berturut-turut Fathahillah dapat menaklukkan daerah Talaga, sebuah negara kecil yang dikuasai Raja Buddha, bernama Prabu Pacukuman. Kemudian Kerajaan Galuh yang hendak meneruskan kebesaran Pajajaran lama. Raja Galuh ini bernama Prabu Cakraningrat, dengan senopatinya yang terkenal, yaitu Arya Kiban. Tapi Galuh tak dapat membendung kekuatan Cirebon. Akhirnya, raja dan senopatinya tewas dalam peperangan itu. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahillah. Akhirnya,
Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai itu ke Cirebon. Sunan Gunung Jati menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Sementara kedudukan Fathahillah selaku Adipati Jayakarta kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Ketika usia Sunan Gunung Jati sudah semakin tua, beliau mengangkat putranya, yaitu Pangeran Muhammad Arifin sebagai Sultan Cirebon kedua, dengan gelar Pangeran Pasarean. Fathahillah yang di Cirebon sering disebut Tubagus atau Kiai Bagus Pasai, diangkat menjadi penasehat sang sultan. Sunan Gunung Jati lebih memusatkan diri pada penyiaran dakwah Islam di Gunung Jati atau Pesantren Pasambangan. Namun 5 tahun sejak pengangkatannya, mendadak Pangeran Muhammad Arifin meninggal dunia, mendahului ayahandanya. Kedudukan Sultan kemudian diberikan kepada Pangeran Sebakingking yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin, dengan kedudukannya di Banten. Sedang Cirebon walaupun masih tetap digunakan sebagai kesultanan, tapi sultannya hanya bergelar Adipati, yaitu Adipati Karbon I. Adipati Karbon I ini adalah menantu Fathahillah yang diangkat sebagai Sultan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Adapun nama aslinya Adipati Karbon adalah Arya Kamuning. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dalam usia 120 tahun. Bersama ibunya dan Pangeran Cakrabuana, beliau dimakamkan di Gunung Sembung. 2 tahun kemudian wafat pula Kiai Bagus Pasai. Fathahillah dimakamkan di tempat yang sama. Makam kedua tokoh itu berdampingan, tanpa diperantarai apapun juga. Demikianlah riwayat perjuangan Sunan Gunung Jati. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.